Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza dan saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Terbuka. Kali ini saya pengen mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan apa makna Pancasila dan kaitannya dengan peristiwa reformasi yang terjadi di tahun 98 dan 99. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia mengalami suatu transisi kekuasaan yang menjadi penanda berakhirnya Orde Baru hingga berubah menjadi reformasi di tahun tersebut. Nah, apa yang menurut saya unik dari kejadian ini, unik dan sebenarnya unggul ya. Kenapa? Karena transisi kekuasaan yang terjadi pada saat itu, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara-negara lain, seperti Libya, Suriah, ataupun Yugoslavia, atau Uni Soviet, atau juga beberapa contoh lainnya yang kita lihat belakangan ini di Sudan. Nah, itu kita melihat ada suatu hal yang unggul di Indonesia, yaitu transisi kekuasaan ini. Sekalipun memang terdapat beberapa noda sejarah yang perlu dibereskan, namun identitas nasional dan keamanan serta kedaulatan bangsa itu tetap terpelihara. Maksud saya adalah bangsa kita tetap bisa menjalankan pemerintahannya dengan damai, bahkan kita bisa berkembang jauh, baik itu secara ekonomi ataupun dari aspek yang lain, dibandingkan negara-negara lain yang ketika transisi kekuasaan itu terjadi, yang terjadi adalah disintegrasi hingga hancurnya kedaulatan dan keamanan atau stabilitas nasional. Dan menurut saya di sini itu ada peran besar Pancasila sebagai satu ideologi bangsa yang sakti dan tidak tergantikan dan juga dijiwai oleh bangsanya, itu yang membuat Indonesia sebagai negara yang sebenarnya kalau kita lihat itu sangat rentan terhadap disintegrasi dan perpecahan. Namun ketika transisi kekuasaan itu terjadi, kita mempertahankan identitas nasional kita dan menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Kita menjadi bangsa yang lebih demokratis, menjadi bangsa yang memiliki perkembangan, sekalipun memang perkembangan itu sangat luas. Namun kalau kita melihat secara ekonomi saja, itu GDP kita atau produk domestik bruto kita itu meningkat jauh dari tahun 98. IPM atau indeks pembangunan manusia kita itu meningkat jauh dari 98 jika dibandingkan dengan saat ini di 2025. Dan menurut saya Pancasila itu merupakan alasan kenapa kita bertahan di sini. Nilai persatuan Indonesia itu ternyata bukan cuman suatu slogan yang kita pegang, namun sesuatu yang benar-benar kita jiwai, sehingga transisi kekuasaan yang terjadi saat itu bisa berjalan relatif damai jika dibandingkan dengan negara-negara lain dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan terbukti memberikan nilai tambah seiring berjalannya waktu. Kita bisa melihat bahwa Indonesia itu lebih baik dibandingkan dengan waktu itu. Sekian dari saya.